Bab 1446, perlakukan dia dengan baik. Pada saat ini, mereka berdua seperti dua ayam jantan yang marah, saling menatap dengan ganas. Tidak seorang pun mengambil tindakan apapun. Salah satunya tidak bisa mengalahkannya. Yang lainnya tidak berani memukul. Setelah sekian lama, sang pemilik pena tahu menarik napas dalam-dalam dan melembutkan nadanya. Sekarang kita tidak punya pilihan selain bekerja sama. Kamu hadapi wanita ini. Kamu adalah ayah dari anak dalam perutnya. Wajar saja jika seorang ayah memukuli putranya. Menghadapimu, jimat terhebatnya tidak ada gunanya. Aku akan hadapi yang lainnya. Enyah. Sander Ye melambaikan tangannya. Menjauhlah sejauh mungkin dariku. Aku tidak ingin melihat kamu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pemilik pena Tao itu segera mengejarnya dan berkata dengan cemas, "Jangan bertindak gegabah." Status wanita itu di alam semesta utama berada di luar imajinasimu. Terlebih lagi, dia jelas telah merencanakan ini sejak lama. Ini agak tidak normal. Bahkan menurutku itu tidak normal. Apakah menurutmu ini masalah kecil? Jika kita berdua tidak bekerja sama, itu akan menjadi masalah besar. Sander Ye berkata, "Pergilah lawan dia, jangan datang padaku." Lawan apa? Pemilik pena Tao sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tidak ada masalah menindas Sander Ye selama tidak memukulinya sampai mati. Bagaimanapun, 3 pedang adalah orang-orang yang mampu menanggung kekalahan. Selama Sander Ye sendiri tidak mau menegakkan kembali tatanan, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, karena mereka telah memberi Sander Ye 2 pilihan. Dapat dikatakan bahwa selama Sander Ye tidak disiksa sampai mati, orang-orang di belakang Sander Ye akan menutup mata. Tapi bayi di perut Bu Jina Sui berbeda. Astaga, seberapa kecilnya dia. Jika dia menggertak si kecil, maka dia pasti akan mendatangkan kemarahan publik, sungguh menakutkan untuk dipikirkan. Pemilik pena Tao segera menyusul Sander Ye lagi, jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Seperti kata pepatah, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Kepentingan kita sama sekarang, kamu. Sander Ye tiba-tiba menghunus pedang King Xuan dan mengarahkannya dengan marah ke pemilik pena Tao, "Enyah." Pemilik pena Tao. Setelah beberapa saat, hanya pemilik pena Tao yang tersisa di lapangan. Pemilik pena Tao memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Sial, dia sangat marah kali ini sehingga dia ingin muntah darah. Tidak menghasilkan apapun. Kacau sekali. Sungguh berdosa. Pemilik pena Tao menghela napas pelan. Melirik ke arah Sander Ye yang pergi dari kejauhan dan berkata, "Ayahmu tidak pernah keren selama lebih dari 3 hari. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang dari tempatnya. Saat melihat laki-laki ini, Sander Ye sedikit terkejut, karena laki-laki ini tak lain adalah Zanuke. "Sander Ye, mengapa kamu ada di sini?" Zanuke berkata, "Aku datang untuk bergabung denganmu." Sander Ye bingung, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengikuti siapapun yang menjadi pemimpin?" Zanuke menatapnya dan berkata, "Awalnya aku pikir begitu, tetapi setelah menonton seluruh pertandingan, aku berubah pikiran." Sander Ye bingung, kenapa berubah? Zanuke berkata, "Aku tidak memiliki saudara sejak aku masih kecil, aku ingin punya bibi." Sander Ye, bibi. Perkataan Zanuke mengejutkan Sander Ye, karena menurut kesannya, lelaki tua ini sangat serius dan tidak pernah tersenyum. Sander Ye menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Zanuke berkata dengan serius, "Bibimu sangat kuat. Mengikutimu akan memiliki masa depan yang lebih baik."
Ini adalah kebenaran. Dia melihat semua yang terjadi di aula Dewa Penguasa bersama. Kekuatan wanita bergaun polos itu sungguh mengerikan. Dia belum pernah melihat orang sekuat itu. Itu bahkan lebih mengerikan dari Dewa Tua. Apa daya, dalam ingatannya yang samar-samar, Dewa Tua adalah makhluk yang paling berkuasa. Tentu saja ada alasan lain, yaitu dia masih memiliki kesan baik terhadap Sander Ye. 80% realitas, 20% emosi pribadi. Dia tidak merahasiakan hal ini. Baginya, kenyataan dan perasaan pribadi tidaklah penting. Yang penting adalah bahwa begitu dia memilih untuk setia, dia akan setia sampai akhir. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ikuti saja aku." Zanuke membungkuk dalam-dalam, "Bagaimana aku harus menyapa kamu?" Sander Ye berkata, "Panggil saja aku Saudara Ye." Zanuke menggelengkan kepalanya, "Tidak cocok." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Menurutku itu bagus." Zanuke berhenti menggurui dan mengangguk. Sander Ye berkata, "Atas nama Akademi Guanxuan, aku menyambut kamu untuk bergabung dengan kami." Zanuke berkata, dengan senang hati. Sander Ye tertawa terbahak-bahak. Dia tentu saja senang dengan bergabungnya Zanuke. Di dunia saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Zanuke di depannya. Bahkan sebelumnya, satu-satunya yang bisa mengalahkan Zanuke mungkin adalah pemilik pena Tao dan Bujina Sui yang kuat dan tersembunyi. Sander Ye sepertinya teringat sesuatu. Dia berbalik, mengulurkan tangan kanannya dan mengusapnya dengan lembut, dan sungai waktu yang panjang muncul di depannya. Dia perlahan mendorong tangan kanannya ke belakang, dan dengan dorongan ini, sungai waktu yang panjang mulai bergerak mundur, dengan adegan-adegan dari masa lalu muncul darinya. Tak lama kemudian, dia melihat saat dia bertarung dengan Yinia di sungai cahaya dan bayangan yang panjang. Tentu saja, dia adalah Fasa Fan saat itu. Ketika dia melihat pedang itu menusuk tubuh Yinia, pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Dia tahu bahwa Yinia Nian pasti sangat kesakitan saat itu. Dia terus melihat dengan gemetar, dan segera dia melihat Yinia dan Bibi bergaun polos. Bibi bergaun polos sedang berbicara dengan Yinia. Tetapi pada saat ini, wanita bergaun polos Destri tiba-tiba mendongak ke arahnya. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Zanuke di samping Sander Ye melonjak. Apakah ini mungkin? Wanita bergaun polos Destri menatapnya dan tiba-tiba berkata, "Perlakukan dia dengan baik. Perlakukan dia dengan baik." Sungai waktu terhenti tiba-tiba, dan kemudian menjadi ilusi. Selama itu adalah sungai waktu si wanita bergaun polos Destri, tidak seorang pun dapat menonton balik kecuali dia menyetujuinya. Sander Ye menarik pandangannya dan tertawa. Ternyata Bibi bergaun polos yang membantu dia dalam segala hal. Pada saat itu, dia mengerti segalanya. Sander Ye berkata dengan lembut, "Bibi, keponakan bisa menangani sendiri permainan ini." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia membawa Zanuke ke Akademi Guanxuan. Setelah bertahun-tahun berkembang di pagoda kecil, sistem Akademi Guanxuan secara bertahap ditingkatkan, dan kekuatan imannya mulai berubah menjadi ungu muda. Kabinet sementara. Sinamu memimpin semua orang untuk menangani berbagai hal, karena ketika Bujina Sui pergi, dia telah membawa Linga dan yang lainnya pergi. Sekarang dia masih bertanggung jawab atas kabinet sementara. Melihat Sander Ye datang, Sinamu buru-buru berdiri dan memberi hormat bersama orang lain. Sander Ye berjalan ke meja utama dan duduk, lalu berkata, "Semuanya, silakan duduk." Lalu semua orang duduk. Sander Ye menatap Sinamu di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu gugup."
Ceritakan padaku tentang apa yang terjadi di Akademi Guanxuan selama bertahun-tahun. Sinamu mengangguk, oke. Dengan cara ini, Sinamu berbicara perlahan, dan Sander Ye mendengarkan dengan perlahan, dan pendengaran ini berlangsung selama beberapa jam. Setelah mendengarkan, dia mengangguk, oke. Sinamu meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Pada periode waktu berikutnya, Sander Ye mulai bekerja dengan Sinamu dan yang lainnya, dan dia secara pribadi menangani urusan Akademi Guanxuan. Dia dengan cermat mempelajari dan menghayati setiap aturan dan peraturan yang dirumuskan oleh Gu Jinasui, lalu menerapkannya, terus-menerus memperbaikinya dalam proses penerapannya. Dan kini, tidak ada lagi 10 gurun, tidak ada lagi peradaban seberang, dan tidak ada lagi tanah terlarang gurun kuno, yang ada hanya alam semesta Guanxuan. Sander Ye benar-benar ingin bertemu Grace Nalan dan yang lainnya, tetapi sayangnya, segel di pagoda kecil itu belum hilang dan dia masih tidak bisa masuk. Dia tidak memaksa karena dia sudah mengerti maksud bibinya. Pada hari ini, Sander Ye tiba di sebuah lapangan besar. Di sana terdapat ratusan siswa yang sedang duduk. Mereka duduk tegak dan mendengarkan dengan saksama. Tepat di hadapan mereka, berdiri seorang laki-laki berjubah sederhana. Memegang sebuah buku kuno di tangannya, dan melantunkan, tingkah laku seorang pria sejati adalah mengolah diri dalam ketenangan dan mengolah kebajikan dalam kesederhanaan. Pria ini adalah Chendi. Para siswa mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Chendi berbicara dengan sangat serius. Setelah sekian lama, Chendi menutup buku kuno itu. La menatap murid-murid di depannya dan tersenyum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Pada saat itu, seorang wanita tiba-tiba keluar. Dia membungkuk hormat dan berkata, "Guru, ada sesuatu yang tidak aku mengerti." Chendi berkata, "Kamu bilang." Wanita itu berkata, "Akademi mempromosikan hukum Guanxuan." Itu disebut mempromosikan hukum, tetapi sebenarnya itu menciptakan dewa, dan dekan adalah dewa ini. Jika suatu hari, dekan bertentangan dengan hukum Guanxuan, haruskah kita mendengarkan dekan atau mengikuti hukum? Jika kita mendengarkan dekan dan mengabaikan hukum Guanxuan, maka pernyataan hukum Guanxuan tentang setiap orang sama di hadapan hukum tidak hanya menggelikan, tetapi juga akan membuat orang di seluruh dunia tidak puas, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya akan mengikutinya. Pada saat itu, hukum Guanxuan akan menjadi hukum bagi yang kuat untuk memperbudak semua makhluk hidup. Jika kita tidak mendengarkan dekan dan mengikuti hukum Guanxuan, tetapi hukum Guanxuan ditetapkan oleh dekan, semua hak interpretasi ada di tangan dekan. Pada titik ini, dia menatap langsung ke arah Chendi dan berkata, "Guru, mohon maafkan aku karena telah bersikap begitu berani. Nasib semua makhluk hidup bergantung pada dekan. Jika dekan baik, semua makhluk hidup akan baik. Jika dekan tidak baik, semua makhluk hidup akan jahat. Oleh karena itu, aku pikir dekan memiliki terlalu banyak kekuatan dan kita harus melemahkan kekuatannya." Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut. Semua orang menatap wanita itu dengan tak percaya. Ada yang terkejut, ada yang bingung, dan ada pula yang marah. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba keluar dan menunjuk ke arah wanita itu, dengan marah berkata, "Yise Sen, kamu sangat berani mengatakan kata-kata yang keterlaluan. Apakah kamu tahu bahwa alasan mengapa kita memiliki semua yang kita miliki sekarang adalah karena dekan? Beraninya kamu mempertanyakan dekan seperti ini." Wanita bernama Yise Sen itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Pasal 320 Hukum Guanxuan. Semua warga alam semesta Guanxuan memiliki hak atas kebebasan berbicara. Ini yang dikatakan dekan, bukan aku.
Kamu benar-benar berani mempertanyakan kata-kata dekan, kamu sangat berani. Pria itu terdiam setelah dikonfrontasi olehnya, dan wajahnya membiru karena marah. Di lapangan, banyak orang keluar untuk menuduh Visesen, tetapi Yisesen tampak tenang dan sama sekali tidak menanggapi tuduhan mereka dengan serius. Dia hanya menatap Cendi, berharap mendapat jawaban. Cendi tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi menoleh untuk melihat Sander Ye di sebelah kanan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu menjawabnya sendiri." Semua orang menoleh untuk melihat, dan ketika mereka melihat Sander Ye, mereka semua terkejut. Lalu mereka bergegas memberi hormat dan berkata, "Salam, Dekan." Wanita bernama Yisesen itu juga tercengang saat melihat Sander Ye. Dia jelas tidak menyangka Sander Ye ada di sini. Dia berdiri di sana dengan linglung sejenak. Sander Ye perlahan berjalan di depan kerumunan. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan, semuanya." Semua orang memandang Sander Ye, ekspresi mereka memperlihatkan fanatisme dan kekaguman yang tak terselubung. Status Sander Ye saat ini di alam semesta Guanxuan benar-benar tak terlukiskan. Dapat dikatakan bahwa banyak orang rela mati untuknya. Sander Ye menatap Yisesen. Melihat kedatangan Sander Ye, Yisesen tiba-tiba merasa bersalah dan menghindari tatapannya. Tetapi, tak lama kemudian, dia menatap Sander Ye lagi. Tidak ada rasa takut di matanya, tetapi tangannya terkepal tanpa disadari. Sander Ye tersenyum, lalu berjalan ke patungnya sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menggunakan tangannya sebagai pena untuk menulis sebaris kata di bawah patungnya. Ketika semua orang melihat apa yang ditulisnya, mereka semua terkejut. Cendi juga terkejut. Apa yang Sander Ye tulis adalah, "Jika suatu hari kamu merasa Dekan tidak baik, gulingkan saja dia." Itulah jawabannya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Mari kita akhir rapatnya." Semua orang membungkuk dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Yisesen juga melarikan diri. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Gadis bernama Yisesen, kamu tinggal." Yisesen. Segera, hanya Sander Ye, Yisesen dan Cendi yang tersisa di lapangan. Yisesen menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Cendi tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, bukankah kamu sangat berani tadi?" Yisesen segera mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye, dan dia berusaha keras untuk berpura-pura tidak takut. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ayo jalan-jalan bersama, kita bertiga." Cendi mengangguk, "Oke." Yisesen tidak mengatakan ara-ara. Sander Ye berjalan di tengah, Cendi di sebelah kiri, dan Yisesen di sebelah kanan. Sander Ye berkata, "Cendi, apa pendapatmu tentang apa yang dikatakan Nona Yisesen?" Setelah hening sejenak, Cendi berkata, "Apa yang dia katakan memang benar, tetapi kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi kita harus melihat situasi secara keseluruhan. Sekarang alam semesta Guanxuan hanya bisa dikatakan baru saja dimulai. Jika kita tidak menciptakan dewa, bagaimana kita bisa melawan alam semesta lain? Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri?" Masalah yang dilihat Yisesen memang ada, tetapi ada masalah besar lainnya yang tidak dia lihat, yaitu, jika alam semesta Guanxuan kita tidak memiliki Dekan sebagai dewa, alam semesta Guanxuan kita dapat ditelan kapan saja. Pada saat itu, hari-hari kita akan 100 atau 1000 kali lebih sulit daripada sekarang, dan kita bahkan mungkin tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Yisesen terdiam, tidak mampu membantah. Cendi melanjutkan, "Tujuan awal Dekan bukanlah untuk memperbudak semua makhluk hidup, lah berharap semua makhluk hidup akan menjadi lebih baik. Hal ini tidak diragukan lagi.
Alasan mengapa ia memilih untuk mengambil jalan menciptakan dewa adalah karena ia berharap semua orang dapat bekerja sama untuk mengubah alam semesta dan membangun tatanan, daripada membiarkan dekan berjuang sendirian di luar sementara kita duduk santai dan menikmati hasil jerih payahnya. Dari sudut pandang ini, aku setuju dengan dekan. Tentu saja, kata-kata Yi Se Shen tidak dapat diabaikan. Dekan tidak selalu bisa menjadi dekan. Jika suatu hari dekan yang tidak begitu baik digantikan. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Sander Ye tersenyum dan berkata, sebenarnya, ada hal lain yang ingin kamu katakan. Yaitu, jika suatu hari aku tiba-tiba berubah pikiran dan merasa bahwa semua makhluk hidup tidak ada artinya, dan mulai memperbudak mereka, atau bahkan langsung mengorbankan mereka, maka, semua orang akan tamat. Benarkan? Cendi melambaikan tangannya berulang kali, itu yang dikatakan dekan, bukan aku. Sander Ye tertawa, Cendi, kamu sudah banyak berubah, kamu benar-benar berbeda dari bocah penjudi dulu. Anak penjudi. Mendengar ini, ekspresi Cendi tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Dia buru-buru berkata, dekan. Semuanya sudah berlalu. Jangan mengungkitnya lagi. Jangan mengungkitnya lagi. Sekarang aku adalah ketua Akademi Sastra. Jika para siswa tahu tentang hal-hal ini, itu akan membawa pengaruh buruk, pengaruh yang buruk. Bersambung.